Memang akan lebih turun daripada di 22 ya. Tapi impornya juga lebih turun lagi. Tapi impor ini harus waspadai. Yang turun apa? Kalau yang turun itu barang modal, nah itu cukup bahaya. Karena kalau turun barang modal kan berarti kapasitas industri terpasang kita nggak nambah. Kalau bahan baku yang turun, berarti kan juga bahan bakunya yang dikerjakan lebih kecil. Kalau yang diturun itu barang konsumtif, itu saya setuju. Artinya sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, ya kan? Nah, tapi sampai hari ini sudah 37 bulan, artinya udah 3 tahun, kita selalu tiap bulannya surplus. Memang surplusnya makin hari makin kecil. Nah, ini kan kalau kemarin kan kenapa ada DHI itu karena surplus itu tidak merefleksikan pertambahan cadangan devisa. Nah, berarti kemana tuh barang, ya kan? Iya. Ya kemana tuh barang? Nah, karena barang itu uang, ya pasti uang mencari yang bisa menambah lebih banyak gitu loh. Tinggal sekarang otoritas moneter kita yang harus membuat rumus supaya uangnya nggak jalan. Gitu loh. Oke, nah ini juga menarik tadi Anda sempat mention terkait DHE begitu ya Pak Benny. Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa terkesan lama sekali begitu ya? Apakah memang dari para pelaku usaha juga sudah ada bocoran terkait draft yang mana juga nantinya akan ditentukan apa saja yang kiranya juga menjadi tanggungan dari DHE ini, dan mengapa juga setidaknya begitu ya kami melihat para pelaku usaha justru enggan dengan adanya DHE atau kebijakan DHE dari pemerintah ini? Apa masalahnya di sana? Kita kan udah menganut rezim devisa bebas ya. Nah, kalau diatur itu kan berarti kita udah miring ke rezim devisa tertutup. Nah, kalau devisa tertutup terkontrol kan. Nah, kalau terkontrol mereka pasti enggan untuk investasi kita. Nah, tapi ternyata setelah saya diskusi dengan teman-teman dari Menko Equin sama dari BI, malah ada Bank Mandiri waktu itu. Jadi yang akan ditahan itu hasil dari ekspor uh, SD SDA. SDA itu kan memang punya margin yang cukup. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah proses SDA itu dibiayai oleh lembaga keuangan kita? Kalau dibiayai oleh keuangan di luar, ya pasti dia keluar, ya kan? Terus itu tantangan untuk lembaga keuangan kita, biayain dong. Kalau mau duitnya ya kamu biayain. Kamu nggak mungkin nggak biayain terus mau duitnya kan? Nah, ini yang BI harus berpikir seperti itu. Nggak mau biayain tapi mau minta duitnya, ya kan? Perlu dievaluasi juga Iya begitu ya. dong. Oke, oke. Baik. Nah, sebetulnya kalau dari kacamata Anda begitu ya, Pak Beni, dengan adanya DH ini sebetulnya seberapa besar dampaknya bagi nilai tukar kita khususnya terhadap dolar? Kini besar loh itu karena kita kan selalu yang namanya kebutuhan bahan bakar itu kan kita masih impor, ya kan? Kita pernah eksportir, sekarang net importir, berarti kan kita butuh devisa setiap hari. Kedua, kita ada semacam ritual tiap tahun naik haji. Itu semua kan butuh. Makanya kemarin kenaikan haji itu kan ada harga naik karena mungkin kursnya naik gitu ya. Banyak yang gagal berangkat juga karena ada tambahan kenaikan itu. Nah, kan tugas BI undang BI itu kalau nggak salah saya baca pertama menjaga nilai tukar. Kedua, pembangunan, development. Nah, membangun untuk mendapatkan sesuatu sehingga terjagalah nilai tukar itu. Nah, sekarang kan surplus itu harusnya kalau ada di dalam negeri berarti cadangan devisanya naik. Naiknya sesuai dengan nilai surplus itu. Ternyata enggak kan. Ya kan berarti ada yang pergi tuh Iya. barang. Betul sekali. Nah, kalau kita bicara melihat statement atau pernyataan dari Bank Indonesia yang mana mentaksirkan di sepanjang tahun 2023 ini rupiah akan berkisar 14.800 hingga 15.200. Worst case-nya 15.200. Kalau dari pengusaha, dari Anda Pak Beni, akan berada di rentang mana? Apakah memang rupiah akan tembus di lebih 15.200 nantinya karena memang pelemahan, atau justru punya kemungkinan justru di bawah 14.800? Kalau di bawah 14.600 enggak, mungkin 15 ribuan. 15.000 tapi enggak 15, enggak menuju 16.000 ya, mungkin 15.200, 15.300.
Oke, sebetulnya andai memang ada potensi di 15 ribuan begitu ya Pak Beni, ini apa saja sentimennya di sana? Apakah memang rupiah kita melemah karena kondisi eksternal yang tentunya sedang tidak baik-baik saja, atau justru nanti ada fundamental ekonomi bangsa yang sebetulnya perlu diamati lebih dalam? Ya, ini kan kita harus ngukur ini rupiah udah over value atau under value kan. Oke. Nah, kita pastikan dulu ini mungkin rupiahnya sudah under value misalnya. Ya berarti kita harus perkuat cadangan devisa tadi. Nah, makanya sekarang ini kesempatan sebenarnya. Kesempatan lembaga pembiayaan kita ini, kita sebenarnya secara lembaga itu udah lengkap. Ada bank, ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPI, ada asuransi ekspor Indonesia ASEI, Iya. ada Askrindo asuransi kredit, ya kan? Nah itu tinggal ngembangin. Kalau kita nggak kuat, ya mereka harus kerjasama dengan lembaga yang sama di luar. Karena kesempatan kita besar sekali nih, ya kan? Tapi kalau kita nggak mampu, ya kita bagi hasil dan bagi risiko lah, ya kan? Nah jangan sendiri. Kalau sendiri kan terbatas. Oke. Nah, padahal kesempatannya lebih besar daripada kemampuan kita membiayai. Ya harus kerja sama dengan luar, ya kan? Nah, kita akan masih, ya saya sering kritisi gini, lembaga pembiayaan kita ini masih konteksnya masih konteks mortgage ya, gade. Oke. Artinya yang diutamakan adalah jaminan fisik, bukan jaminan usaha itu. Harusnya kan jaminan usaha itu visible atau enggak gitu. Kalau itu visible, nggak usah pakai jaminan. Kalau mau perlu jaminan ya asuransiin aja. Kalau itu visible bisa bayar premi asuransi, asuransi sih aja. Kalau asuransi Indonesia nggak cukup, di reasuransi keluar gitu loh. Nah, karena lembaga ini udah lengkap, tinggal memperkuat masing-masing. Oke, oke. Baik, Pak Beni, ini kita balik lagi begitu ya, melihat tahun politik yang mana 2024 nanti bahkan sudah didahului oleh Pak Sofyan Wanandi yang melihat ketiga capres yang sudah beredar ini tidak mengerti ekonomi. Sebetulnya dari Pak Beni Sutrina sendiri, melihat dari capres yang sudah beredar, harapannya apa ke depannya? Andai memang salah satu dari mereka jadi duduk di kursi RI 1. Ya, mereka harus menyerahkan timnya atau pembantunya yang memang capable ya. Capable itu artinya bukan hanya berdasarkan emosi, ya kan. Kadang-kadang kita menempatkan orang dasarnya emosi karena teman baik kita atau pernah jasa sama kita. Tapi Hengki-pengki ya Pak? iya, tapi kapabilitasnya nggak ada. Yang pertama harus capable. Kedua, pemimpin kita harus kupingnya jangan tipis. Oke. Ya kan, yang tipis. Jadi kalau ada informasi direnungkan, dibicarakan, baru ngambil keputusan gitu loh. Itu. Ya, itu yang harus juga dicermati untuk Karena pemimpin selanjutnya. geopolitiknya jalan terus nih ya. Ini kan kita yang was-was kan, walaupun saya selalu berdoa dan kemungkinan teori juga mungkin terjadi, China mainland dengan Taiwan ini akan terjadi konflik besar kalau Amerika main terus. Nah, Itu betul. yang berat itu. Tantangannya ya Pak ya? Iya. Betul. Ukraina aja yang jauh aja udah kerasa kan di sini Iya. kan. Nah kalau ini di sini di Laut Cina ribut perang misalnya, kan logistik nggak jalan kita. Iya. Betul. Semoga calon pemimpinnya nanti juga peka. Harus terhadap- peka. Harus peka ya. Harus Kupingnya peka. jangan tebal Dan ya, harus tipis ya. Kesatuan ASEAN itu harus dibentuk. Ya ini tanggung ya. Kita kalau kamu ke negara ASEAN yang lain kan nggak ada. Kalau kita keluar dari airport nggak ada itu lane untuk warga ASEAN, nggak ada. Kalau di Eropa kan ada, ini lane untuk European members. Ini kita nggak ada tuh.